Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Sobat Adiaksa, seperti kita ketahui sebentar lagi pemilihan umum tahun 2024 akan berlangsung. Nah, seperti konteks kita minggu lalu, bagaimana pengawasan terhadap pemilihan umum itu harus kita sama-sama kita jaga. Telah hadir saat ini tamu kita dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu Bapak Tamri SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya Bun. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini mohon waktunya sejenak. Siap. Pastinya menjelang tanggal 14 ini kegiatan pasti sangat padat ya Pak. Ya, sudah mulai. Iya, sudah mulai padat ya. Tapi Sobat Adiaksa itu ingin mengetahui Pak. Seperti minggu lalu kita sudah berbincang-bincang dengan Komisi KPU. Nah, dan untuk kali ini kita ingin lebih banyak mendapatkan informasi. Seperti apa sih Pak Bawaslu tersebut gitu. Nah, untuk yang mengawasi Bawaslu tersebut siapa? Jadi karena ada tiga penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu. Jadi begini, KPU diawasi Bawaslu. Iya. Kemudian Bawaslu dan KPU ini juga diawasi oleh DKPP. DKPP kepanjangan dari Pak Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Nah, tetapi memang pengawasan secara kinerja ini tidak diawasi oleh DKPP. Ini sebenarnya yang mengawasi KPU dan Bawaslu itu adalah masyarakat sendiri, gitu Mbak. Tetapi ketika ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, itu disidangkan di DKPP. Disidangkan jadi di Dewan DKPP lah yang Kehormatan bisa ya. memberikan sanksi terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, gitu. Jadi kami itu dalam bekerja juga masyarakat itu bisa melaporkan apa saja kepada DKPP. Jadi bisa melaporkan apa saja. Ya, misalnya ada jajarannya Bawaslu yang nakal gitu ya. Dalam tanda kutip ya Pak. Dalam tanda kutip nakal gitu ya. Misalnya ada yang main-main di lapangan, kemudian tidak netral gitu ya. Kemudian ada terima sesuatu dan sebagainya. Itu masyarakat bisa kapan saja melaporkannya kepada DKPP. Dan DKPP itu bisa memberikan sanksi, termasuk juga pemecatan terhadap anggota KPU dan anggota Bawaslu. Oh, gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti yang Bapak jelaskan awal tadi bahwa tugas dari Bawaslu tersebut sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Karena begini, kenapa saya katakan sangat kompleks, Mbak? Kalau KPU itu dia hanya melaksanakan aturan atau tahapan yang sudah diatur di dalam undang-undang dan PKPU. Iya. Gitu ya. Jadi dia hanya menuruti PKPU saja. Iya. Tapi kalau Bawaslu ini, kami itu sebelum memahami perbawaslunya, kami harus memahami peraturan KPU-nya dulu. Jadi dua-duanya harus dipahami. Jadi ada dua sisi yang harus dipahami agar berjalan seimbang. Betul, ya Pak. Karena bagaimana kita mengawasi kalau teknisnya nggak tahu. Kalau gitu teknisnya tidak tahu, payung hukumnya tidak tahu. Jadi kita tahu dulu aturan teknisnya, baru kita tahu bagaimana cara mengawasinya, kan begitu. Iya. Nah, makanya ada dua peraturan yang harus dibaca oleh Bawaslu, dan Bawaslu ini yang agak berat beban moralnya ya. Kenapa? Karena yang disalahkan ini selalu Bawaslu sebenarnya oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau pemilu ini berhasil, sukses, maka yang sukses itu adalah KPU gitu. Tapi kalau pemilu ini gagal, maka yang salah bukan KPU, tapi Bawaslu. Oh, seperti gitu. Itu ya, Pak. Jadi, tapi pada prinsipnya keberhasilan itu milik kita semua ya, Pak. Kita semua. Tentu kan sama-sama kita ingin melaksanakan hajat demokrasi ini sesuai dengan aturan, gitu ya. Kemudian lancar, damai, dan tanpa ada hal-hal yang diinginkan, gitu ya. Jadi Bapak, dengan beratnya tugas dari Bawaslu tersebut ya Pak, yang merupakan bagian dari kewajibannya itu seperti apa Pak? Jadi kewajiban Bawaslu itu pertama dia memang melaksanakan amanah yang sudah diamanahkan dalam undang-undang. Banyak sebenarnya kewajiban Bawaslu yang diamanahkan dalam undang-undang. Salah satunya Pak? Salah satunya itu misalnya gitu ya, kita ini harus bersikap adil dalam menjalankan tugas, melakukan pembinaan kepada jajaran gitu ya.
Karena kan jajaran Bawaslu ini kan banyak sampai ke tingkat TPS. Maka tugas Bawaslu provinsi misalnya itu melakukan pembinaan terhadap seluruh jajaran yang ada di Provinsi Lampung misalnya. Kemudian kita itu harus menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat menemukan ada kecurangan atau ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu di lapangan. Kemudian kecurangan itu harus dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu itu mempunyai kewajiban untuk menindaklanjutinya. Karena kalau kami nggak tindak lanjuti, maka masyarakat bisa melaporkan kami ke DKPP. Oh, seperti gitu. itu. Iya. Kemudian temuan kami hasil dari pengawasan itu, maka kalau misalnya ada pelanggaran, maka kita jadikan temuan. Nah, temuan itu juga harus wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu sampai ada putusan gitu ya. Putusannya apakah dinyatakan bersalah atau dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalah. Nah, Bapak tadi menyebutkan bahwa Bawaslu dan jajarannya. Jadi dari Bawaslu pusat sampai jajaran itu tahap-tahapan itu ada tahapan apa saja itu, Pak? Ya, jadi kami itu secara kelembagaan, secara struktur ya, itu ada mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat TPS. Jadi kalau di tingkat RI itu komisionernya ada 5. Untuk tingkat pusat, RI ada 5 komisioner. Iya. Gitu ya. Kemudian di tingkat provinsi, dan di provinsi ini berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ada yang 7, ada yang 5. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri ada berapa itu, Pak? Di Provinsi Lampung Pak? itu Bagiannya, Pak? ada 7. Divisinya. Ada 7. Ada 7. Kenapa? Iya. Karena di 9 di Indonesia ini hanya ada 9 provinsi yang mempunyai komisioner 7. Karena dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Jadi di luar Pulau Jawa itu hampir semua kecuali Jogja. Iya. Jogja itu hanya 5. Hanya 5, Pak. Hanya 5. Tapi mulai dari DKI sampai ke Jawa Timur itu 7. Di Sumatera ini ada 2 provinsi yang 7, yaitu Sumatera Utara dan Lampung. Sumatera Utara dan Lampung. Kemudian di Sulawesi itu ada Sulawesi Selatan, kemudian Papua gitu ya, hanya ada 9. Ada 9 provinsi yang 7 ya, yang lain 5 semua. Itu karena jumlah penduduknya lebih besar ya. Dan wilayahnya mungkin juga lebih luas ya, Pak. Di Lampung misalnya, kalau secara luas wilayah lebih besar Sumatera Selatan daripada Sumatera Selatan. Lampung. Tapi penduduk kita, jumlah penduduknya itu lebih banyak daripada Sumatera Selatan. Iya. Gitu. Sumatera Selatan hanya 5 ini. Nah, untuk 7 komisioner divisi tersebut ya, Pak, yang ada di Provinsi Lampung itu bagiannya apa itu, Pak? Kalau divisinya 7 khusus di Lampung itu ada 6 divisi karena 1 ketua. Oh, 1 ketua. Iya. Kemudian 6 divisi ya, 6 koordinator divisi. Nah, divisi ini pertama divisi SDM, sumber daya manusia, Pak. Sumber daya manusia dan organisasi. Yang kedua ada divisi pencegahan. Kemudian ada divisi hukum dan diklat. Kemudian ada juga divisi humas dan datin. Ada juga divisi penyelesaian sengketa. Dan divisi penanganan pelanggaran. Untuk Pak Tamri sendiri berada di divisi mana nih, Pak? Saya di divisi penanganan pelanggaran. Iya. Selanjutnya, Pak, itu tahapan di provinsi. Meluncur kembali, Pak, ke tahapan kabupaten dan kota, Pak. Di kabupaten kota kita ada bervariasi lagi. Bervariasi juga. Ada juga 5, ada yang 3 gitu ya. Oh, 5 dan ada yang 3. Nah, di Lampung ini kita itu ada 8 kabupaten yang jumlahnya 5. Oh, untuk Lampung ada 8 yang jumlahnya 5. Kemudian ada 7 kabupaten yang jumlahnya 3. Tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, kepadatannya. Kita itu misalnya yang 8 itu pada Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus gitu ya. Kemudian Lampung Timur dan Lampung Utara. Lampung Tengah. Itu. Yang lain 3. Itu yang 5 ya, Pak. Yang 5. Nah, kemudian di tingkat kecamatan kita ada 3 komisioner. Ada 3 komisioner. Kemudian di tingkat desa kita ada 1. Itu tingkat kecamatan untuk Provinsi Lampung itu sama semua jumlahnya. Sama. Jadi secara nasional itu sama. Sama ya. Mulai dari kecamatan. Gitu ya. Mulai dari kecamatan jadi sampai desa sama. Panwaslu kecamatan. Kemudian di tingkat desa kita ada namanya pengawas kelurahan atau pengawas desa. Pengawas kelurahan atau pengawas desa. Itu 1 orang masing-masing desa atau masing-masing kelurahan.
Kemudian di bawahnya lagi itu ada PTPS namanya, pengawas TPS. Pengawas TPS. Nah itu ada 1 orang juga. Jadi masing-masing TPS nanti pada saat hari H 14 Februari itu ada yang mengawasi dari jajaran kita, itu namanya pengawas TPS, yang tugasnya memastikan agar semua proses pemungutan suara itu dan perhitungan suara itu tidak ada pelanggaran dan sesuai dengan aturan. Oh, seperti itu, Pak. Dari urutan tadi, divisi yang sampai dengan sampai dengan desa ya, Pak. Itu petugasnya itu dipilih seperti apa itu, Pak? Ya, kita itu ada rekrutmen yang ada tahapan rekrutmen sendiri gitu ya. Kayak misalnya di kabupaten kota dan di provinsi itu kita ada tim seleksinya. Kemudian di kabupaten kota misalnya gitu ya. Itu ada tim seleksi yang sampai pada 10 besar. Sampai dengan 10 besar. Nah, 10 besar itu diserahkan ke provinsi dan diteruskan ke RI. Itu dilaksanakan jauh sebelum bulan Februari ini, Pak. Oh iya, karena kalau kabupaten kota itu dia permanen, bukan ad hoc gitu. Oh, bukan ad hoc, iya. Jadi 5 tahun. Iya. Nah, kalau di kecamatan dia ada tes itu banyak lah rangkaiannya gitu ya. Ada tes CAT, kemudian termasuk juga tes kesehatan, psikologi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu hasil dari tes itu diseleksi menjadi 6 besar. Menjadi 6 besar. Nah, setelah 6 besar masuk ke kabupaten, Bawaslu kabupaten. Nah, kabupaten melakukan fit and proper test. Fit and proper test inilah menjadi dasar untuk menentukan menjadi 3. Siapa menjadi yang 3 yang terpilih. Yang terpilih. Jadi 3 yang dilantik, 3 cadangan. 3 cadangan. Nah, untuk tingkat desa begitu juga. Jadi tingkat desa itu dilakukan oleh Panwas Kecamatan yang diseleksi berdasarkan pendaftaran yang dibuka oleh Panwas Kecamatan. Jadi semua masyarakat berhak untuk mendaftar dengan persyaratan misalnya yang sudah ditentukan ya, Pak. Iya. Warga negara Indonesia. Umurnya, kemudian pendidikannya dan sebagainya. Nah, di situ hasil dari pendaftaran itu dan ada tesnya juga. Nah, berdasarkan hasil tes itulah itu ditentukan oleh Panwascam untuk dilantik menjadi pengawas desa atau kelurahan. Begitu juga dengan pengawas TPS. Nah, cuman pengawas TPS ini hanya sebentar. Dia masa kerjanya cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Jadi sejak kapan itu, Pak, mulai bertugas? 23 hari sebelum hari H. Sebelum tanggal 14 Februari nanti dan 7 hari setelah hari H. 7 hari setelah hari H. Jadi 1 bulan dia. Iya. Karena dia wilayah kerjanya itu di TPS. Iya. Di TPS dan lebih fokus pada proses tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Iya. Gitu. Nah, melihat uraian Bapak tadi ya, berarti keikutsertaan seluruh elemen masyarakat itu bisa turut serta ya, Pak, menjadi bagian dari anggota Panwaslu ini ya, Pak, sampai dengan tingkat desa dan atau kecamatan ya. Betul. Nah, pertanyaannya, Pak, panitia yang telah terpilih sampai dengan tingkat desa tersebut, bolehkah menjadi tim sukses dari paslon-paslon atau dari partai gitu? Boleh atau tidak, Pak? Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi memang Bawaslu itu semua jajaran Bawaslu itu mulai dari RI sampai ke tingkat TPS itu tidak boleh sedikit pun menggambarkan atau mengilustrasikan, mensosialisasikan atau seperti atau memberikan sikap untuk tidak netral. Tidak netral. Jadi kita tidak boleh lebih pada salah satu calon. Kemudian ya apapun dalam bentuk apapun gitu ya. Jadi dia harus betul-betul netral dan memperlakukan semua peserta pemilu secara adil. Jadi tidak boleh apalagi sampai mengajak orang lain gitu ya. Iya. Mengajak orang lain untuk memilih dan sebagainya itu enggak. Tapi itu harus disampaikan juga kepada seluruh masyarakat karena tidak semua masyarakat juga mengetahui hal tersebut ya, Pak ya. Nah, kemudian tadi setelah Bapak uraikan bahwa para yang tergabung, para panitia, anggota itu memang diharapkan netralitasnya ya, Pak ya. Tidak boleh memihak atau memberikan sinyal-sinyal atau mensosialisasikan dari partai atau paslon yang ikut dalam pemilu ini ya, Pak. Iya, betul.
Ya. Nah, kemudian begini Pak, bagaimana prosedur atau mekanismenya apabila ini kita bagi sebelum pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan itu masyarakat menemukan kecurangan, bagaimana prosedur mekanismenya Pak? Ya, jadi ada beberapa cara sebenarnya gitu ya, agar masyarakat bisa menyampaikan informasi atau laporan kepada Bawaslu. Yang pertama melalui datang langsung ke kantor Bawaslu sampai pada tingkat paling bawah. Oh, jadi masyarakat misalnya di desa datang ke kantornya. Ya, jadi Bawaslu bisa nanti, pada tingkat desa tetapi, tersebut ya. Di tingkat desa itu tidak boleh menerima laporan atau menangani laporan, dia hanya memfasilitasi masyarakat ini untuk menyampaikan itu kepada Panwaslu kecamatan. Kecamatan. Jadi untuk kecamatan bisa menerima laporan, bisa, Pak. Oh. Bahkan dia bisa menangani. Gitu ya. Iya. Jadi bisa datang langsung, kemudian nanti difasilitasi dengan Panwaslu kelurahan kita, atau bisa juga kita itu ada aplikasi namanya Sigap Lapor. Sigap Lapor. Jadi masyarakat itu bisa bisa lapor dari rumah itu ya. Dengan tapi aplikasi kita harus mendownload aplikasi tersebut, ya, Pak. Betul. Itu di mana, Pak? Ada di Play Store Play gitu. Store juga bisa. Oh, gitu. ada di itu ya. Sigap Lapor, kemudian Sigap Lapor. Ada petunjuknya di sana, kemudian diisi dan nanti masuk ke kita, itu langsung masuk ke kita dan kita akan melakukan kajian berdasarkan itu. Bila perlu kita akan mintai keterangan dan sebagainya, kita akan mintai keterangan. Nah, untuk laporan tersebut, Pak, data dukungnya harus seperti apa bentuknya, Pak? Tentu dia harus menyampaikan identitas ya. Identitas pelapor maupun terlapor. Kemudian dia harus menyampaikan bukti misalnya. Jadi terhadap pelanggaran itu harus dilampirkan bukti-bukti. Harus dilampirkan bukti. Iya. Kalau ada saksi-saksi, kemudian dia harus menyampaikan, menguraikan kronologis kejadiannya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya secara formil dan materialnya menurut Bawaslu itu belum terpenuhi, maka kami akan memberitahukan pelapor agar memenuhi yang kurang gitu ya. Jadi kami misalnya kurangnya tidak ada buktinya misalnya. Iya. Nah, kita akan sampaikan kepada pelapor bahwa ini kurang buktinya. Kita berikan waktu 2 hari biasanya untuk melengkapi itu. Untuk melengkapinya. Nah, dan setelah dilengkapi maka kami akan registrasi. Nah, registrasi itu kita akan tentukan misalnya dia masuk dalam pelanggaran apa. Apakah administrasi atau pidana? Iya. Atau pelanggaran etik atau pelanggaran hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya ini biasanya berkaitan dengan netralitas ASN, TNI Polri, kepala desa dan sebagainya. Jadi kecurangan itu dikategorikan dalam 4 bentuk gitu ya, Pak ya. Bentuk pelanggaran. Administrasi, pidana, etik, dan hukum lainnya. Iya. Nah, kita memang setelah kita registrasi itu baru kita tentukan bentuk pelanggarannya apa dan siapa yang akan menangani. Nah, kalau misalnya pelanggaran administrasi, maka kita ada proses adjudikasi. Ya. Itu di Bawaslu kita sidang, kemudian kita akan panggil ya seperti sidang biasa. Seperti sidang biasa. Kemudian kalau dia etiknya ada 2. Etik terbagi 2. Kalau penanganannya ya, kalau penanganannya dilakukan oleh Panwaslu kecamatan atau sampai ke bawah desa dan TPS itu ditangani oleh Bawaslu kabupaten. Iya. Tapi kalau dilakukan oleh Bawaslu kabupaten atau provinsi atau RI itu ditangani oleh DKPP. Gitu. Nah, kemudian pelanggaran hukum lainnya ini Bawaslu melakukan kajian. Hasil dari kajiannya Bawaslu itu direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Misalnya kalau ASN kita sampaikan kepada KASN. Oh, seperti kalau TNI Polri misalnya kita sampaikan kepada lembaga yang menangani itu gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Kepala desa juga seperti itu. Nah, kalau pidana, ini khusus untuk pidana, kita itu ada namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini khusus untuk menangani pidana pemilu. Yang terdiri dari 3 lembaga. Iya. Yaitu Bawaslu sendiri, Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi 3 lembaga ini menangani tindak pidana pemilu yang terjadi di masyarakat gitu. Baik laporan maupun temuan Bawaslu. Nah, hari ini memang
kita sudah ada beberapa kajian kita yang kita terima tentang pidana pemilu ini di beberapa kabupaten, hampir semua kabupaten ada. Tetapi yang sudah putus kemarin, yang sudah divonis 8 bulan penjara itu ada di Lampung Timur kemarin. Oh, ada di Lampung Ada di Timur. Lampung Timur dan Iya. kemarin juga baru dilimpahkan dari hasil dari penyidikannya polisi, itu dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan. pengadilan. Iya. Itu di Lampung Utara ada. Iya. Jadi yang lain ada yang diberhentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, ada yang masih dalam proses penyidikan sekarang. No, jadi sampai sekarang masih ada proses yang sedang berlangsung ya Masih, Pak. Iya. masih. Nah, tadi mundur lagi nih Pak, satu langkah. Iya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada pelanggaran hukum lainnya ya. Betul. Itu seperti netralitas para ASN ya. Nah, seperti kita lihat pada pamflet-pamflet atau banner-banner itu memang ada larangan. Larangan untuk para ASN itu memberikan sinyal-sinyal dari jarinya gitu ya Pak, dari jarinya. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana jika ada seorang ASN yang telah melakukan foto selfie dengan menggunakan simbol-simbol jarinya, tapi itu dilakukannya sebelum tahapan pemilu ini, tapi baru diposting sekarang gitu loh Pak. Ya, jadi gini. Nah, bagaimana pihak Bawaslu melihat hal tersebut dan mengatasinya seperti apa gitu Pak tindakannya? Ya, jadi khusus untuk ASN, TNI, Polri dan sebagainya, ini sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu tidak terikat pada tahapan. Tidak terikat pada tahapan. Jadi dia berlaku sebelum, pada saat atau sesudah masa kampanye. Iya. Pada saat tahapan kampanye gitu ya, tahapan pemilu. Jadi kalaupun dia dilakukan sebelum masa kampanye misalnya, kemudian baru diposting sekarang, maka yang kita lihat kapan terjadinya misalnya gitu ya. Iya. Kapan terjadi? Kalau misalnya sebelum pada masa kampanye, maka kita akan kategorikan dia sebagai pelanggaran netralitas. Misalnya. Netralitas. Hukum lainnya tersebut ya Pak. Iya. Karena begini, di kalau pelanggaran ASN itu ada dua juga, bisa pidana, bisa juga etik gitu ya. Masuk ke etik ya Pak. Pelanggaran etik dari ASN. lembaganya. Ya. Kalau misalnya dia hanya melanggar netralitas dia sebagai ASN, maka kita akan rekomendasikan kepada KSN. Ya. Tapi kalau ada unsur pidananya, maka kita akan proses di Seteragakumdu sebagai pidana pemilu. Balik lagi ke tahapan pidana ya Pak. Karena begini, ASN ini kalau dia melibatkan diri atau dilibatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan kampanye, maka itu masuk pidana pemilu. Masuk ke dalam pidana pemilu apabila melibatkan diri atau dilibatkan ya Pak. Gitu. Ya. Jadi itu diatur di dalam Undang-Undang 7 gitu ya. Dia ada ancamannya, dan kemudian ASN misalnya gini ya. Misalnya ada ASN yang terdaftar sebagai tim kampanye misalnya. Nah, itu sudah jelas tuh pidana pemilu. Dan itu sudah pasti diproses di Gakumdu. Kemudian kemarin misalnya ada peserta pemilu yang mengajak ASN untuk berkampanye misalnya, untuk melakukan kampanye juga, atau kepala desa, itu juga masuk pidana pemilu. Masuk ke dalam pidana pemilu. Nah, memang ASN ini agak sensitif. Jadi hanya misalnya di Facebook, di Instagram, di sosmed gitu ya, hanya memberikan jempol saja, itu nggak boleh. Iya. Itu sudah masuk pelanggaran netralitas. Atau foto bersama, foto bareng lah dengan caleg, dengan calon, itu nggak boleh juga. Kemudian ikut kampanye misalnya, nah, itu nggak boleh juga. Makanya sebenarnya ya ASN itu memang banyak larangannya dan tidak terikat pada tahapan yang sedang berjalan. Walaupun sebelum tahapan atau sudah tahapan, dia tetap kena. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Dan untuk gerakan sendiri yang diperbolehkan itu adalah semangat ya Pak. Semangat dan melayani. Ya, benar tidak itu Pak? Ya, kalau foto-foto biasa gitu ya. Kalau foto biasa nggak boleh menggunakan simbol-simbol jari. Simbol-simbol tidak boleh ya Pak. Tapi kalau kita semangat atau melayani itu boleh, dipersilakan. Iya. Ini harus kita beritahu nih kepada para ASN yang terlibat. Ini ada kejadian unik juga nih. Kemarin Pak Sekda kita proses gitu ya. Kita panggil, kemudian kita datangi karena ada
informasi yang masuk kepada Bawaslu bahwa dia menggunakan simbol jari pada saat foto. Ada jalan sepeda santai, Iya. kemudian dia foto begini gitu. Iya. Nah, ini begini dia jempol gitu. Jadi walaupun dia hanya jempol, kita anggap menggunakan simbol jari. Menggunakan simbol jari. Ya, Itu bisa- tidak diperkenalkan. Iya, Iya. bisa dikatakan nomor 1, bisa Iya, apa gitu. iya. Sehingga tapi setelah hasil klarifikasi kita ternyata memang nggak ada niatan beliau. Itu mungkin gerakan refleks untuk Iya, mengatakan iya, bahwa proses menyetujui itu lah sesuatu, iya gitu ya. untuk menyemangati. Iya, Iya. betul. Gitu. Nah, jadi gerakan-gerakan itu memang harus kita sosialisasikan juga, Pak. Iya. Iya. Karena kita sudah terbiasa dengan fish, dengan good Iya, gitu. iya, Iya. betul. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Nah, kemudian untuk mensosialisasikan Mm-mm. kepada seluruh masyarakat ataupun kepada seluruh penyelenggara pemilu ya Pak ya, itu sejauh mana gerakan dari Bawaslu Provinsi Lampung ini khususnya Pak? Ya, jadi kita sudah lakukan berbagai cara ya, termasuk juga kita langsung ke masyarakat. Di pertama kita lakukan kerjasama MOU. Oh, MOU itu dengan siapa Pak? MOU dengan perguruan tinggi. Dengan perguruan tinggi, Sivitas Akademika. Iya, hampir semua perguruan tinggi kita sudah melakukan MOU untuk melaksanakan pertama pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian melakukan pengawasan partisipatif. Iya, gitu ya. pengawasan dan partisipatif. Iya, Iya. pengawasan partisipatif namanya karena Iya. melibatkan masyarakat. Yang kedua, kita juga sudah melakukan MOU dengan ormas. Ormas. Organisasi Oh, di ya, seluruh organisasi masyarakat Lampung ini, ya, Pak. keagamaan masyarakat itu masuk Iya. MUI, NU Muhammadiyah, Iya. FKUB dan sebagainya. Organisasi keagamaan ya, Pak. Organisasi kepemudaan juga Kepemudaan, kita rangkul. iya. Organisasi kemahasiswaan juga sudah kita rangkul gitu ya. Dan sama-sama ini setelah ini kita juga punya forum-forum gitu ya. Misalnya ada acara di KNPI lah misalnya gitu Iya. ya. KNPI. Kemudian mereka ada acara mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda, kemudian kita hadir di situ untuk Mensosialisasikan ya, mensosialisasikan, memberikan pendidikan politik ya, Pak. Iya. Kemudian itu melalui organisasi, melalui media juga kita lakukan. Oh, ada juga melalui media, Pak. Itu Kita seperti sudah- apa bentuknya, kita Pak? MOU dengan media untuk melakukan ya semacam sosialisasi juga ya, pendidikan politik juga Iya. kepada masyarakat agar memberikan ruang-ruang berita pemilu gitu Iya. ya, yang mendidik gitu buat masyarakat. Kemudian kita juga ada turun-turun di simpul-simpul kita Iya. gitu. Kita melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Bahkan kita itu ada namanya Kampung Pengawasan Partisipatif. Kampung Pengawasan Pengawasan Partisipatif. Itu maksudnya seperti apa itu, Pak? Jadi kita Ada suatu wilayah? ada pilot project gitu ya. Iya. Satu desa, satu kabupaten. Masing-masing kabupaten itu ada satu desa yang kita jadikan namanya Kampung Pengawasan Partisipatif yang tugasnya gitu ya. Iya. Bahwa semua masyarakat yang ada di kampung itu Iya. itu seolah-olah sebagai Bawaslu gitu ya. Melakukan pengawasan terhadap semua proses yang ada di dalam pemilu. Kita juga ada namanya Kampung Anti Money Politik. Oh, ada kampung money Ada. Jadi politik. kampung Itu di semua kecamatan di Provinsi Lampung ini, Pak? Enggak, memang Maksudnya semua kabupaten? Iya, semua kabupaten ada Ada salah satu di kecamatannya ada. Iya, ada. Oh. Jadi memang Kampung Anti Money Politik ini kita sudah melakukan kesepakatan lah dengan kepala desa dan masyarakat dan Iya. di situ bahwa tidak ada praktik-praktik politik uang di kampung itu. Iya. Kalau misalnya Jadi dijelaskan politik uang itu seperti apa, Ya, yang betul. dilarang itu seperti apa betul. bentuknya ya, Pak? Iya. Itulah upaya-upaya Bawaslu untuk bagaimana melaksanakan pemilu ini secara jujur, adil gitu ya. Dengan Ya. ajas luber dan jurdil. jurdil. Iya. Nah, itu upaya-upaya dan sosialisasi kita sudah kita sampaikan secara masif juga. Jadi Iya. setiap hari kita Pasti melakukan- secara masif dipasang banner-banner gitu, Pak, di jalan. ada Biar banner-banner selalu kita juga setiap hari terlihat. betul. Iya. Jadi memang kita tuh ada media sosialisasi luar ruang yaitu Iya. melalui media-media baik ada banner, pamflet dan sebagainya itu. Termasuk juga kita ada kegiatan-kegiatan yang di luar kantor gitu ya, yang langsung kepada masyarakat kita lakukan juga itu. Nah, untuk
pemilu kali ini Pak, Mm. jika kita perbandingkan dengan 5 tahun ke belakang, itu prosentasi sampai hari ini ya Pak, sebelum dilaksanakan itu prosentasi pelanggarannya seperti apa? Menurunkah atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau ini perbandingan 2019 Iya, ya. 2019. 2019 memang di 2019 itu kalau kita bicara tren pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu itu lebih besar hari ini. Lebih besar saat ini Pak. Lebih besar hari ini gitu ya. Mengapa Pak bisa begitu? Karena memang kita itu lebih, jadi semangatnya gini ya. Kita itu sebelum melakukan penindakan, kita lakukan pencegahan terlebih dahulu. Iya. Nah, tetapi memang di beberapa titik itu tetap ada pelanggaran. Tetap ada pelanggaran. Dan hampir semua kabupaten di Lampung hari Iya. ini itu ada pelanggarannya. Dan persentasenya memang agak lebih besar hari ini gitu Iya. ya. Apa mungkin bisa tidak Pak? Karena untuk pemilu kali ini itu dilaksanakan serentak gitu. Ada ikut andil tidak proses bisa itu? jadi, ya, bisa jadi ya. Tapi kan di 2019 juga sebenarnya Pilpres dan Pileg Dalam itu 1 tahun ya? Dalam 1 kali juga. Iya. Nah, bedanya waktu itu Pilkada itu tidak dilaksanakan pada Iya. 1 tahun. Iya. Nah, kalau 2024 ini dia Semua dilaksanakan, serentak. Ya, Iya. 1 tahun yang sama itu. Itu prosentasenya seperti apa Pak? Kalau Pilkada kita belum ini ya, Belum, karena belum ya. masuk pada tahapan. Tapi kalau Pileg dan Pilpres yang jelas hari ini lebih banyak kasus pidana yang kita tangani. Kasus pidana. Pidana pemilu. Gitu ya. Kasus pidana pemilu. Iya. Ya, laporan yang masuk ya atau Iya. temuan kita. Walaupun memang di 2019 itu ada juga yang sampai vonis gitu ya, hanya Iya. 1. Tapi ini kita lebih banyak menangani hampir semua kabupaten itu ada. Iya. ada Nah, itu. Bapak jelaskan tadi lebih banyak kasus pelanggaran tentang pidana pemilu ya Iya. Pak. Kemudian untuk prosentase pidana lain, hukum lainnya, etik, itu seperti apa Pak? Ada atau tidak ada Pak? Apa yang naik cuma pidana aja Pak? Ada, jadi semua ada. Jadi kalau Administrasi juga ada, Pak? Urutan ya, Iya. urutan itu pertama pidana pemilu nih sekarang. Yang kedua itu netralitas, ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa. Itu juga meningkat Pak untuk kali ini. meningkat ya. Meningkat juga. Jadi yang kedua urutannya itu pelanggaran hukum lainnya, kemudian yang ketiga etik. Etik. Kemudian baru administrasi. Administrasi pun ada Pak, tetap. Ada. Di Iya. beberapa ada sekitar Iya. tahun ini ada 5 kayaknya gitu, 5 ini administrasi yang sudah kita putus gitu. Iya. Dan itu mungkin untuk menjadi kajian lagi agar pemilu 5 tahun yang akan datang mungkin kita antisipasi kalau bisa zero ya Pak. Betul. Ya, kita sadar gitu ya bahwa memang untuk melaksanakan atau membuat agar dia tidak terjadi pelanggaran sama sekali itu agak susah gitu ya. Tapi minimal berdasarkan pemetaan kita mulai dari tahun kemarin sampai tahun ini itu akan jadi evaluasi kita gitu ya, untuk melaksanakan pemilu yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kan kita bicara bahwa masyarakat bisa melaporkan jika terjadi kecurangan. Betul. Ya kan Pak. Nah, pertanyaannya adalah terhadap pelapor, apakah dilakukan perlindungan Pak? Sejauh apa? Karena mungkin jika ada yang menemukan, kemudian membuat laporan, kemudian melampirkan data dukung, bukti-bukti ya Pak ya. Tapi yang bersangkutan ada kecemasan. Betul. Iya. Nah, seperti apa itu antisipasinya Pak? Ya, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Yang menjadi kendala kita untuk mendorong masyarakat agar dia mau lapor itu salah satunya itu yang paling besar. Karena masyarakat khawatir dengan dia melapor, kan ini yang dilaporkan ini sama-sama kenal. Iya, sama-sama kenal. Sama-sama kenal. Yang dilaporkan kenal, kemudian saksinya yang melapor, pun kenal. Ya, sehingga memang agar kekhawatiran untuk pelapor untuk melaporkan itu terkait dengan keamanannya. Iya. Nah, gitu memang yang bisa kita lakukan pertama begini. Memang kita rahasiakan identitas pelapor. Oh, jadi terhadap pelapor identitasnya kita rahasiakan, Pak. Iya. Yang kedua, karena pada titik tertentu memang harus terbuka. Kenapa? Karena pada saat persidangan kita akan panggil nih pelapor. Nah, disitulah kita memang sudah komunikasi dengan polisi gitu ya, agar pada saat persidangan itu dilakukan pengamanan
Iya. terhadap keamanan pelapor. Terhadap pelapor. Jadi jangan takut ya Pak. Betul. Karena dari pengamanan juga tetap dijaga ya Pak. Iya. Ya, dan kita sudah ini ada kesepakatan itu, sehingga memang masyarakat nggak perlu khawatir lagi Iya. gitu, untuk tidak aman gitu ya. Karena suksesnya pemilu ini merupakan tanggung jawab kita semua ya Pak. Betul. Jadi gini Mbak, jadi tugasnya bagaimana mensukseskan pemilu ini bukan hanya tugas Bawaslu dan KPU sebenarnya. Iya. Hajat ini hajat masyarakat sebenarnya. Jadi ini pesta demokrasi seluruh rakyat Betul, Indonesia ya Pak. iya. Jadi suksesnya pesta ini ada di tangan kita juga. Betul, karena Iya. penyelenggara pemilu ini hanya sekedar panitia sebenarnya. Iya. Panitia, tapi yang punya hajat Adalah bukan seluruh masyarakat Indonesia. seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Iya. Nah ini yang terakhir Pak, harapan dari Bawaslu Provinsi Lampung sendiri apa Pak? Silakan Pak. Ya, jadi kita sebenarnya berharap agar pertama tentu kita berharap agar pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan ya. Tidak ada hal-hal yang membuat dia tercederai oleh misalnya pelanggaran yang berat dan sebagainya. Nah, untuk mewujudkan itu tentu kita berharap agar seluruh elemen masyarakat itu bisa terlibat di dalam proses pemilu ini, baik dalam proses mengawasi, kemudian dalam proses memantau dan sebagainya. Karena masyarakat itu bisa terlibat dalam menjadi pemantau pemilu sebenarnya. Pemantau pemilu kemudian mengamati setiap gerak-gerik peserta pemilu ini dan menyampaikan itu kepada Bawaslu. Iya. Nah, dengan itu mudah-mudahan pemilu kita ini bisa berjalan dengan baik gitu. Berjalan dengan baik dengan ajas langsung, Langsung, umum, umum, bebas, bebas, rahasia, jujur dan adil. Betul. Pak Tamri, terima kasih informasi Terima yang kasih, diberikan. Kiranya mungkin dapat berguna bagi kita semua. Siap sama-sama. Nah, Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada, bahwa suksesnya pemilihan umum tahun 2024 ini merupakan tanggung jawab kita semua. Karena seluruh warga negara Indonesia adalah yang memiliki hajat untuk mensukseskan pemilu dengan ajas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih Pak Tamri. Terima kasih Iya. Mbak. Ya, Abi sama-sama. pun. Ya pun.